Latihan Excel kedua, studi kasus peminjaman buku. Di sini ada tabel referensi, ada tabel yang harus kita isi, dan ada ketentuannya. Oke, kita baca dulu ketentuannya. Jenis buku didapatkan dari tabel buku dengan kunci kode buku. Jadi sel acuannya kode buku ya di sini. Oke, kita di sini pakai VLOOKUP. Kalau misalnya ada nanya, kenapa nggak XLOOKUP? Udah sering pakai XLOOKUP ya. Jadi kita pakai VLOOKUP aja. Oke, untuk sel acuannya kita pakai kode buku, gak usah dikunci, titik koma. Tabel array-nya kita blok. Nah, ini baru dikunci ya. Karena kita di sini mencari jenis buku ada di kolom nomor berapa gitu? 1, 2, 0 atau false ya. Kita mencari nilai yang sama. Enter. Oke, Ctrl D. Oke, next. Tanggal pinjam ditentukan 14 hari sebelum tanggal harus kembali. Jadi kita harus mengurangi tanggal harus kembali ini dengan 14. Sama dengan ini kurangi 14. Oke. Ctrl D. Oke, next. Lama pinjam didapatkan dari selisih tanggal hari ini dengan tanggal pinjam. Oke, kita isi dulu tanggal hari ini. Kita pakai itu aja. Nah, kan udah ada nih. Selisih tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal pinjam. Oke. Sama dengan tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal pinjam. Sebentar, ini kita kunci dulu ya. F4. Nah, sip. Oke, bayar sewa. Bayar sewa didapatkan dari tabel buku, yaitu uang sewa per hari dikalikan dengan banyak pinjaman dan lama pinjam. Oke, di sini kita pakai VLOOKUP ya untuk mencari nilai sewa per hari. Nah, kalau sudah muncul nilainya, kita kalikan dengan banyak pinjaman, lalu dikali lagi dengan lama pinjam. Oke, VLOOKUP di sini. Lookup value-nya kita sama pakai sel acuannya ini, titik koma, kita blok. Sel referensinya kunci. Bar sewa ini sewa per hari ini ada di kolom nomor berapa? Nomor kolom 3 ya. Di sini 1, 2, 3. Lalu 0. Belum sampai sini ya. Kita kan sudah dapat nih nilai uang sewa per hari. Lalu kita kalikan dengan banyak pinjaman dan lama pinjam. Dikali dengan banyak pinjaman dikali lagi dengan lama pinjam. Pakai garis panah ke kiri 1 kali. Oke. Ctrl D. Denda. Denda diperoleh bila tanggal harus kembali melebihi tanggal hari ini. Oke, kita pakai kondisi if di sini dengan ketentuan denda per hari dikali dengan banyak pinjaman dan lama pinjam. Oke. Kita pakai if ya di sini. Sama dengan if logical testnya, kalau misalkan ini kita kunci lebih besar daripada tanggal harus kembali, ini gak usah dikunci ya, titik koma. Nah, kita pakai VLOOKUP lagi di sini. Lookup value-nya kita mencari denda per harinya. Sel acuan, titik koma, kita blok, kita kunci, titik koma. 1, 2, 3, 4 0. Nah, kita sudah dapat kondisi true-nya dengan memunculkan nilai denda per hari. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan dengan banyak pinjaman, lalu dikali dengan lama pinjam. 1, 2, 3. Oke. Titik koma, kondisi false-nya berarti nggak ada denda, 0. Enter. Ctrl D, sorry. Sebentar, harusnya kan dendanya itu terhitung setelah lebih dari 14 hari ya. Ini malah 15 hari kehitung semua ya. Sorry, berarti salah ya. Di sini kita kasih kondisi kurung buka H14 itu di sini ya, 14 dikurangi dengan 14 hari. Oke, nice. Ctrl D. Oke. Selesai. Oke, diskon. Diskon didapatkan dari kelebihan buku pinjaman yang meminjam lebih dari 5. Jadi kehitungnya itu setelah lebih dari 5. Kelebihan pinjaman buku disesuaikan dengan kode buku yang dipinjam dengan ketentuan potongan. Oke, ini potongannya ya. Kita menggunakan if lagi di sini sama dengan if. Logical testnya
banyak pinjaman. Kalau misalkan lebih dari 5, maka kondisi true-nya banyak pinjaman lagi dikurangi 5. Ini kasih turun dulu ya. Lalu dikali dengan VLOOKUP di sini untuk mencari nilai potongan. VLOOKUP acuannya titik koma, referensi, kunci, potongan ada di kolom nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 0 atau false. Nah, selain ini nilainya 0 atau nggak ada diskonnya. Oke. Bener ya? Ya bener ya. Jadi dihitungnya itu waktu lebih dari 5 aja gitu. Oke, terakhir biaya total. Biaya total didapatkan dari jumlah biaya sewa dan denda dikurang diskon. Bayar sewa ditambah denda dikurang diskon. Oke, sama dengan bayar sewa ditambah denda dikurangi dengan diskon. Oke, nice. Ctrl D. Oke, ada yang janggal, nilainya negatif. Ini bukan salah kalian, ini salah soalnya. Karena tidak diberikan ketentuan lebih lanjut terkait antisipasi nilai negatif. Kita bisa stop di sini atau lanjutkan dengan memberikan kondisi kalau misalkan negatif itu nilainya 0 gitu. Oke, di sini kita bisa menggunakan fungsi max titik koma 0. Nah, di sini kita akan membandingkan kalau misalkan nilainya ini lebih besar, ya udah yang ditampilkan itu ini. Kalau misalkan negatif, yang ditampilkan 0. Oke, selesai. Oke, untuk filenya saya sudah cantumkan di link tree saya. Kalian bisa akses sepuas kalian karena gratis akses. Oke, salam laman tutorial.